Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik tanah air. Lahir pada 17 Oktober tahun 1951, Prabowo adalah mantan perwira tinggi TNI AD dan menantu dari mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Ia memasuki dunia politik setelah pensiun dari militer dan terlibat dalam berbagai posisi strategis, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2019 dengan perolehan suara yang signifikan, meskipun kalah dalam kedua kesempatan tersebut. Selama karirnya, Prabowo dikenal sebagai sosok kontroversial dengan pandangan politik yang kuat. Ia mendirikan Partai Politik Gerindra dan menjadi ketua partai tersebut. Prabowo seringkali menjadi fokus perbincangan karena perannya dalam dinamika politik Indonesia, baik sebagai lawan maupun pendukung, tergantung pada perspektif politik masing-masing pihak. Nah, langsung saja ini dia 5 alasan mengapa Prabowo selalu kalah dalam Pilpres. Yang pertama, pola pemilihan yang menyebabkan pembelotan pemilih. Salah satu alasan Prabowo Subianto mungkin selalu kalah dalam pemilihan presiden adalah pola pemilihan yang mungkin menyebabkan pembelotan pemilih. Terkadang, pesan atau citra yang dibangun oleh kandidat dapat gagal menjangkau segmen pemilih yang cukup luas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ada kelompok pemilih yang mungkin tidak terhubung dengan pesan atau platform politik yang diusung Prabowo, mengakibatkan kurangnya dukungan. 2. Isu kontroversial dan pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo Subianto telah dikaitkan dengan kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Isu-isu seperti ini dapat memengaruhi citra kandidat dan merugikan dukungan, terutama di antara pemilih yang peka terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Keberlanjutan isu-isu ini dalam konteks politik modern dapat menjadi hambatan serius dalam upaya Prabowo untuk memenangkan pemilihan. 3. Persaingan politik yang sengit dan fragmentasi oposisi. Saat Prabowo mencalonkan diri, ia seringkali menghadapi persaingan politik yang sengit dengan kandidat lain. Selain itu, oposisi terkadang dapat terfragmentasi, mengakibatkan pembagian suara yang lebih besar di antara berbagai calon oposisi. Hal ini dapat menyulitkan Prabowo untuk memenangkan mayoritas suara yang diperlukan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan. 4. Tidak memahami kebutuhan elektorat yang beragam. Keberhasilan dalam pemilihan umum seringkali melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi beragam elektorat. Jika Prabowo gagal memahami atau merespon dengan tepat terhadap isu-isu yang dihadapi oleh kelompok-kelompok pemilih yang berbeda di Indonesia ini, dapat menyebabkan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap kandidat tersebut. 5. Dinamika politik dan pergeseran opini publik. Dinamika politik dan opini publik dapat berubah dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya jika terjadi pergeseran opini publik yang signifikan atau perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Hal tersebut dapat memengaruhi peluang kemenangan Prabowo dalam setiap pemilihan umum. Faktor seperti situasi ekonomi, isu-isu terkini, dan perubahan demografis dapat menjadi elemen penentu yang signifikan dalam proses pemilihan. Prabowo memang belum pernah berhasil menang sejak maju di Pilpres tahun 2009, namun, kata Muzani, Prabowo adalah sosok yang berjuang tanpa kenal lelah dan pantang menyerah. Muzani yakin, apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, Indonesia akan kembali menjadi macan Asia. Berdasarkan data dari Presisi atau prediksi survei dan statistik Indonesia mengungkap elektabilitas atau keterpilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang dilakukan pada 25 Oktober sampai dengan 8 November tahun 2023 menggunakan metode sampling acak bertingkat. Presisi memotret hasil Capres-Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas 42,70%. Disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22%, dan di posisi paling buncit Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh angka keterpilihan 12,30%, sementara angka pemilih mengambang 23%. Bagaimana dengan Anda? Kira-kira menurut Anda siapakah
yang akan menang di Pilpres tahun ini? Apakah Prabowo akan kalah lagi seperti sebelumnya, atau akankah Prabowo memanfaatkan kesempatan terakhirnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan memenangkan pemilu?